Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Apa kabar pemirsa Jogja TV? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, sehat dan bahagia. Kami kembali lagi hadir ke hadapan Anda hari ini. Ada di penghujung bulan November 2022. Sudah tidak kerasa ya, tahu-tahu sudah 29 aja. Besok udah 30, besok udah ganti lagi bulannya gitu. Di tanggal 29 November ada agenda apa? Yang pasti negara Republik Indonesia tanggal 29 November ini memperingati Hari Korpri. Nah, ini yang sering, saya yakin lah semua paham Korpri itu apa, singkatannya apa. Cuman kadang-kadang sering juga blunder. Ini tugasnya apa, fungsinya apa, terus ngapain aja di sana. Ini lembaganya nanti akan seperti apa. Kemudian ini terkait dengan instansinya juga seperti apa, sumbangsinya seperti apa. Nah, ini akan kita bahas lebih banyak. Tema yang diangkat di Hari Korpri tahun 2022 ini adalah Korpri melayani, berkontribusi dan berinovasi untuk negeri. Waduh, udah ada kontribusi, sudah melayani, dan harus berinovasi karena kondisinya yang seperti ini semuanya serba harus mikir lebih strateginya gimana, kemudian bisa lebih memudahkan, namanya juga melayani ya. Nah, inovasinya akan semacam apa? Apakah khusus hanya untuk pegawainya? Apakah juga lembaganya harus ada, birokrasinya ini harus direformasi juga supaya lebih berinovasi? Ada dua narasumber yang sudah bergabung dengan kami hari ini. Yang pertama, hadir bersama kami ada Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Dr. Andes Teguh Suhada, MSI. Apa kabar Pak Teguh? Baik. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami Pak Teguh, matur nuwun. Nah, ini kalau berkaitan dengan kelembagaan nanti ada sendiri, kalau beliau nanti ke pegawainya, jadi lebih ke personal ya. Bagaimana inovasinya mengembangkan pegawai yang ada di Korpri ini ya Pak ya. Nanti saya akan tanya ada inovasinya apa saja. Kemudian satu lagi narasumber kami, beliau adalah Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Ana Windiawati SHMH. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam, selamat sore pemirsa. Terima kasih Bu Ana sudah bergabung bersama dengan kami. Nah, kalau Bu Ana ini lebih ke lembaganya ya, jadi nanti akan seperti apa birokrasinya, akan dibikin seinovasi apa, seinovatif apa sesuai dengan kebutuhan masyarakat pastinya. Nah, untuk Anda yang ingin juga bergabung bersama dengan kami, sampai dengan nanti kurang lebih 1 jam ke depan, Anda bisa juga bergabung, bisa bertanya juga. Line telepon kami buka di 451777. Kita berbicara mengenai Korpri yang hari ini sedang berulang tahun. Yang keberapa Pak untuk tahun ini? Ke-51. 51. Korpri ulang tahun yang ke-51 melayani, berkontribusi dan berinovasi untuk negeri. Yang saya tebak pertama adalah tadi pagi pasti upacara ya Pak ya? Iya. Jadi upacaranya 2 kali nih minggu ini. Senin upacara, Selasa upacara. Ya, kalau untuk upacara pengibaran bendera itu pasti ya? sekali. Oh, sebulan sekali. Oh, oke, baik. Dan tadi sudah dilakukan pasti itu ya, karena setiap tahunnya itu menjadi rutinitas. Nah, kalau terkait dengan kita ngomongin soal kepegawaian ya. Sebelum ke sana saya pengen tahu dulu mengenai Korpri. Ini Korps Pegawai Republik Indonesia. Yang tergabung di sana siapa saja? Kalau orang awam kan pasti mikirnya itu hanya ASN aja yang gabung di sana. Siapa saja Pak yang gabung di sana? Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pegawai Republik Indonesia, itu yang bisa menjadi anggota Korpri. Yang pertama dan yang utama tentunya PNS gitu. Yang kedua ini pegawai BUMN maupun BUMD. Yang ketiga bisa perangkat daerah. Perangkat maksudnya perangkat desa gitu. Oh, jadi Pak Lurah itu juga bisa? Bisa gitu. Itu secara otomatis? Kalau yang secara otomatis itu yang bisa menjadi anggota Korpri adalah yang PNS, sedangkan yang BUMN dan BUMD dan perangkat desa itu harus mendaftar. Oh gitu, jadi boleh ikut, boleh tidak begitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini ngomong-ngomong soal seragamnya juga sudah baru ya. Jadi warna Korpri ini memang sudah baru ya, mulai tahun ini ya. Ya betul. Semangatnya juga baru gitu ya Bu Ana? Insya Allah. Ya. Insya Allah gitu ya. Oke, terkait dengan kelembagaan ini Bu, kalau kita berbicara mengenai data yang ada gitu ya, kalau di Biro Organisasi Setda DIY sendiri, wewenangnya itu ngurusin apa aja Bu, menurut saya supaya masyarakat juga paham gitu? Ya, kalau terkait dengan Korpri, kebetulan saya di Dapuk menjadi ketua penguatan lembaga Korprinya. Penguatan lembaga Korprinya. Jadi kalau dari sisi pemerintahannya sendiri, Biro Organisasi memang kemudian mempunyai peran untuk merumuskan kebijakan kelembagaan Pemda itu mau seperti apa dalam rangka mendukung visi misi gubernur. Oke. Jadi ini untuk menguatkan lembaga Korpri sendiri. Nah, ini Korpri ini kan ada ini jadi satu lembaga gitu ya Bu ya. Terus itu ada fungsinya sendiri, ada tugasnya sendiri, atau masih jadi satu dengan instansi di mana beliau bekerja Bu? Berbeda.
Jadi kebetulan di bulan yang lalu kalau nggak salah kita mengukuhkan begitu ya, termasuk saya yang dilantik mengukuhkan kepengurusan Korpri di daerah di DIY. Jadi ada yang kemudian pemimpin Korpri kami, tim pembina Korpri kami ada Pak Gubernur, lalu kemudian ada seksi-seksi kalau di organisasi biasa gitu ya, tapi kebetulan saya diberi tugas untuk melakukan penguatan lembaga Korprinya. Ada macam-macam. Nah, mungkin Mas Teguh juga bisa menyampaikan apa saja yang kemudian dibentuk untuk membantu ketugasan kelembagaan Korpri. Karena di dalam kelembagaan kan ada pegawai-pegawai yang lebih personal gitu ya. Oke, baik. Saya ke Pak Teguh lagi nih mengenai jumlah pegawai di DIY yang tergabung dalam Korpri. Itu menurut data ada berapa Pak di jumlah yang sekarang Pak? Untuk pegawai Korpri yang tingkat Pemda DIY saat ini ada 10.500-an untuk anggota Korpri. Oke. Nah, terkait dengan 10.500 pegawai ya. Ini berarti ASN masih masuk ke sana. BUMN, BUMD boleh milih lah, boleh masuk, boleh enggak. Nah, ini terkait dengan pelayanannya kepada masyarakat sejauh ini seperti apa dengan banyaknya pegawai di Korpri? Alhamdulillah untuk anggota Korpri di Pemda DIY ini tentunya tadi sesuai tema gitu. Korpri berkontribusi, lalu berinovasi dan tentunya melayani. Ini terbukti di beberapa OPD, ini nanti terkait juga di biro organisasi gitu. Ini memperoleh prestasi yang luar biasa di tingkat nasional gitu. Seperti di BKD sendiri ini menjadi pelayanan kepegawaian yang terbaik gitu untuk tingkat provinsi. Nanti untuk tingkat peningkatan kompetensi kami juga nomor 1 untuk provinsi skala kecil gitu, dan yang lain-lain juga begitu. Banyak untuk pelayan-pelayan publik, nanti Bu Ana mungkin bisa menjabarkan itu banyak yang memperoleh prestasi. Mungkin yang biro umum, Bu Humas dan protokol kemarin juga baru mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kominfo gitu. Mungkin itu bisa Bu Ana. Itu terkait dengan apa penghargaan itu? Karena inovasinya atau? Terkait inovasinya, gitu. Inovasinya di tingkat instansi, jadi dilombakan tingkat nasional kita bisa memperoleh peringkat 1 maupun 2 maupun 3, dan banyak beberapa OPD itu mendapatkan penghargaan. Tingkat nasional itu ya, se-Indonesia, DIY yang dapat ya. Banyak sekali nanti penghargaan satu persatu saya mau cari tahu gitu ya, apa saja dan itu tuh yang dinilai apa gitu. Baik, saya ke Bu Ana lagi terkait dengan prestasi nih Bu, mengenai kelembagaan, apa saja Bu yang baru-baru ini? Jadi begini, Pak Gubernur itu untuk kemudian bagaimana mendorong inovasi itu mewajibkan setiap perangkat daerah mengeluarkan inovasinya paling tidak 1 tiap perangkat daerah. Nah, itu nanti kemudian inovasinya diseleksi dan kemudian ada 15 yang kemudian harus memenuhi syarat, kita ajukan ke pusat untuk nanti kemudian diadu begitu ya, dikompetisikan, ditemukan dengan teman-teman yang lain di daerah lain. Nah, itu ada ribuan karena kita kan provinsinya kalau sudah nambah dengan Papua begitu kan, menjadi tambah 5 lagi begitu, ribuan yang kita kompetisikan dan kemudian kita alhamdulillah selalu kemudian bisa ada yang nyantol gitu. Nyantol jadi juara gitu ya. Yang dari DIY itu yang dikirim berapa Bu? 15. Oh, 15. Kita kompetisikan dikalikan berapa provinsi yang ada gitu ya. Dan kita selalu ada yang kemudian menang, masuk ke 45 besar dan juga masuk ke 99 besar. Tapi itu dari lembaganya? Dari lembaga. Nah, kalau Korpri sendiri dan fungsinya kan supporting begitu ya. Jadi ini ikatan antar pegawai gitu yang diwadahi dalam satu korps yang kemudian itu mendampingi, supporting, mendampingi bagaimana kemudian ASN itu bisa lebih berperan aktif, bisa kemudian meningkatkan kapasitasnya, bisa kemudian benar-benar menjadi pelayan masyarakat yang baik dan seterusnya. Nah, ini mengenai meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya lembaga, berarti secara personal kepegawaian juga
ada inovasinya Pak. Kalau dari kepegawaian sendiri ada juga prestasinya, person berarti ya? Iya betul. Ada memang Pak. Jadi secara prestasi memang kita di Pemda DIY sudah di-inline-kan antara kinerja instansi, tadi prestasi yang dipilih secara instansi, nanti juga inline kepada keberhasilan individu. Nah untuk individu ini sekarang sesuai PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai, itu memang diatur gitu bagi pegawai yang memperoleh prestasi atau berinovasi, ini nilainya dilebihkan dari yang lain. Nilai apa nih? Nilai sasaran kinerja pegawai, penilaian kinerja pegawai itu nanti lebih. Lah karena lebih nanti dalam perulangan TPP, karena tambahan TPP itu tambahan penghasilan pegawai di Pemda DIY, ini bagi yang berprestasi akan memulai nilai yang lebih. Dan itu istilahnya dapat bonus tambahan gitu ya. Bonus tambahan. Nanti akan diperhitungkan di akhir tahun. Walaupun untuk saat ini memang hitungannya itu masih pakai prestasi kinerja instansi kelembagaannya dulu. Nanti lembaga yang memperoleh prestasi tingkat nasional nanti akan mendapatkan nilai di dalam rankingan itu dalam menjadi salah satu parameter yang bisa mengatrol nilainya instansi itu. Jadi lembaganya dulu nih juara nih, nanti baru inline ke dalam. Inline ke dalam. Nanti yang mencari siapa pegawai yang berprestasinya ini dari lembaganya sendiri. Dari lembaganya, nanti kepala instansinya yang membagi tadi itu. Ternyata nggak cuma anak sekolah aja ya yang punya nilai tambahan ya, pegawai juga ada dinilai gitu ternyata. Dan itu kita akan cari tahu juga kira-kira terkait dengan inovasi ini apa sih contoh-contohnya di lapangan. Saya yakin masyarakat juga ingin tahu gitu ya. Dan prestasinya apa saja ini tadi 15 apa Bu berarti? 15 kelembagaan ya yang dimaju ke 15 inovasi. 15 inovasi di 15 kelembagaan atau dalam satu tahun? Instansi maksudnya Nur Sewu? Ya, dalam instansi itu kan diwajibkan mengirimkan satu inovasi. Satu instansi. Kemudian diseleksi gitu ya, memenuhi syarat untuk kemudian kita majukan ke pusat, ke Menpan RW. Dan itu pasti 15, harus 15? Ya, diupayakan. Gitu. Diupayakan, karena memang kemudian Pak Gubernur mendorong untuk semua instansi harus punya inovasi satu minimal. Itu setiap tahun Bu? Setiap tahun. Nanti akan kita cari tahu lebih banyak lagi setelah yang satu ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Tentunya dalam Dialog Jogja Menyapa yang masih mengangkat tema mengenai Korpri melayani, berkontribusi dan berinovasi untuk negeri. Kami kembali sesaat lagi. Apa ini? Ayo tolong bayarke pajak aja. Walah, meng bayar pajak kowe kok bingung lho. Halo, Pak RW? Halo, Dek Jon. Jenengan kita telepon ya, Pak? Ada apa ya, Dek? Lek kaptiran itu mau bayar pajak. Neng bingung. Mekanisme pembayaran pajak daerah itu ada dua. Kalau kepengen lebih lanjutnya, Official Assessment yaitu pembayaran ke rekening kas daerah melalui Bank Persepsi, berlaku untuk PBB perdesaan dan perkotaan, pajak reklame dan pajak air tanah. Self Assessment yaitu wajib pajak melakukan perhitungan jumlah pajak yang terhutang berdasarkan omset yang diterima. Ini berlaku untuk pajak hotel, restoran, parkir, hiburan, sarang burung walet, PCU dan BPHTB. Nah, gampang toh lek kaptiran. Matur nu. Pak RW? Kok hilang ya? Tadi
kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan lagi dialog Jogja Menyapa, dan kali ini Jogja Menyapa dengan Hari Korpri tanggal 29 November 2022. Usianya 51 tahun. Kiprahnya sejauh ini di 51 tahun. Inovasinya apa saja ya? Kemudian kontribusinya seperti apa? Dan semuanya kembali lagi melayani, berkontribusi dan berinovasi untuk negeri. Tadi sudah disampaikan ternyata banyak sekali prestasi-prestasi, entah itu dari lembaganya sendiri, entah itu dari masing-masing instansi. Yang tadi Bu Ana sudah menyebutkan 15 instansi, 15 inovasi 15 inovasi yang diajukan, dan pasti ada yang nyantol ya Bu ya. Nah ini saya juga pengen nanya ke Bu Ana, yang nyantol tahun ini berapa Bu? Itu 15 diajukan tahun ini ya? Inovasi ya. Itu ya, 15 inovasi. 15 inovasi itu berapa instansi Bu? Jadi 15 inovasi yang kemudian kita kirimkan itu yang memenuhi syarat, kemudian ada 10 kategori untuk umum, 1 kategori untuk khusus. Tetapi kemudian karena banyak ya, yang nyantol untuk DIY, untuk provinsi DIY itu adalah Rajutan Sibakul Jogja. Wah kalau itu tidak dipertanyakan lagi. Dia top 99 untuk tahun ini. Di tahun kemarin dia masuk ke top 45. Jadi keberlanjutan top Sibakul ini di top 45. Kalau kemudian dia bisa terus menambah inovasinya terus berkelanjutan begitu, di tahun ketiga dia akan mendapatkan gelar menjadi top 45 begitu. Oh, bedanya apa Bu? Top 99, top 45 tuh yang ya, karena berlanjut. Inovasi kan kadang berhenti. Iya. Kadang cuma buat lomba aja habis itu selesai. Iya, tidak ada kelanjutannya. Nah, ini karena dia kemudian tetap dilanjutkan dan kemudian malah tambahan inovasi Sibakulnya semakin diperkaya begitu, maka dia masuk ke top 45 di tahun ini. Nah ini memang sejak tahun 2014 kita mengikuti lomba-lomba itu, ada top 99 yang ini inovasinya adalah pengembangan aplikasi database online panti sosial karya wanita. Top 99. Kemudian di tahun 2015 juga top 25 inovasi pelayanan publik dengan judul Jogja Plan. Perencanaan di Bapeda. Berarti itu Bapeda yang Bapeda yang kalau Sibakul tadi Dinas Koperasi. Kemudian yang ini tadi Dinas Sosial. Dinas Sosial. Kemudian di 2016 ada kita masuk juga ke top 99 untuk inovasi pelayanan publik dengan judul proses pengolahan pengesahan 5 tahunan di Samsat. Maguwarjo. Berarti 2017. Ini institusinya di Samsat. Itu beberapa yang ya. Kemudian 2017 juga ada jaminan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas. Dia juga masuk di top 99. Di 2018 kemudian ada e-Posti, ini dari Samsat juga. Ada juga Samsat Desa. Kemudian 2019 ada menggapai mimpi sahabat rimba berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Yang kemudian itu di kehutanan, dinas kehutanan, yang kemudian DLHK ya sekarang. DLH lingkungan hidup ya. Yang kemudian bisa dilihat Mangunan itu kan berkolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk kemudian memanfaatkan hutannya demi kesejahteraan masyarakat sekitar. Jadi hutan jangan ditebangi, jangan dirusak, tetapi dirawat untuk kemudian memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Itu salah satu kontribusinya dan inovasinya. Sudah bisa dilihat masyarakat lah. Di tahun 2020 kemarin ada 2 inovasinya adalah di Jogja Belajar, Telkomdik, Dinas Pendidikan dan Olahraga. Lalu kemudian ada lagi satu yaitu Jogja Plan. Jogja Plan masuk lagi ya. 2 kali tuh menang berarti. Di Jogja Plan. Kemudian di tahun ini
Sibakul. Tahun 2022. Berarti Ya. Sibakul sudah 3 kali berturut-turut. Dia baru 2 kali. Yang dulu dia ke 45, kemudian ini ke 9, top 9, ke 99. Top 99 itu berarti yang paling tinggi. Ke 45. Oh, yang paling tinggi tadi ada top 25, ada top 45, ada top 99 itu penghargaannya seperti apa? Ya, kalau dia berkelanjutan maka dia akan menuju ke top 45. Oh, yang paling tinggi mah 45. 45. Oh, oke, baik. Ini apa namanya? Mudah-mudahan banyak instansi yang juga sebentar lagi mengikuti jejaknya dan selalu berinovasi. Cuman inovasinya jangan cuma mandek di 1 tahun ini aja. Besok-besok udah nggak lomba, nggak dilanjutin inovasinya. Nah, ini tugasnya Bu Ana dan teman-teman supaya kelembagaannya nggak stop inovasi. Nah, saya mau ke pegawainya nih sekarang dari Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kan sekarang ngomongin soal teknologi, semuanya serba canggih. Termasuk juga Sibakul itu kan teknologi banget itu ya, marketplace dan segala macam. Ini kan pasti banyak inovasi yang di apa namanya yang ada pada masing-masing pegawai, kreativitas pastinya. Begitu ada pegawai yang inovasinya luar biasa, dia kreatif, apa sih rewardnya kepada mereka Pak? Selain tadi ada tambahan ya? Iya betul. Jadi sesuai Undang-Undang 5 2014 itu PNS itu memang ada hak dan kewajiban. Gitu. Hak, salah satu hak PNS atau Korpri dalam hal ini gitu, itu mendapatkan penghargaan, itu salah satunya. Nah, untuk penghargaan, alhamdulillah untuk tahun ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menetapkan peraturan gubernur tentang penghargaan ASN. Personal ya berarti? Personal. Ya, lebih ke personal. Kalau sebelum-sebelumnya memang kita belum mengatur, sedangkan penggunaan anggaran pemerintah itu kan harus ada aturan ya, jelas ada dasar hukum gitu. Ini kita sudah mengatur dan prestasi yang disampaikan Bu Karo organisasi tadi, kalau kita masuk di top 99, top 45 itu betulnya dari pusat kita mendapatkan anggaran tambahan gitu dalam untuk bentuk instansi itu untuk Pemda DIY, jadi masuknya ke APBD kita, dana insentif daerah itu betulnya cukup besar itu. Satu inovasi yang masuk ke top 99 atau top 45 itu dapat tambahan anggaran sekitar 3M kalau nggak salah ya Bu Anang gitu. Sekitar itu satu inovasi yang itu nanti masuk ke APBD. Maksudnya APBD. Dari APBD nanti diambil melalui kegiatan. Jadi instansinya bisa mengajukan kegiatan ke TAPD gitu. Jadi kan diproses di situ. Berarti boleh ya ditanyakan misalnya, wah itu kemarin hadiah dari saya loh, itu yang menang gitu. Itu salah satunya itu bisa. Memang ya nanti kebijakannya ada di tim anggaran pemerintah untuk apa ya. Jadi untuk peningkatan apa misalnya untuk peningkatan kompetensi PRS BKD bisa mengajukan anggaran berapa untuk meningkatkan kompetensi. Artinya tidak harus dikembalikan kepada instansi yang berprestasi, Pak? Tidak harus gitu. Kebijakan memang begitu. Jadi yang mendapatkan nanti tingkat pemerintah daerah. Kemudian gimana Pak? Nanti untuk perorangan kita sudah mengatur gitu, sudah mengatur dengan peraturan gubernur tadi. Jadi memang yang pertama bagi pegawai yang berprestasi nanti akan diikutkan, istilahnya diikutkan diklat kader. Yang kedua nanti pegawai prestasi kan tidak harus berinovasi, mungkin berprestasi dalam bidang olahraga, di bidang keagamaan, di bidang seni. Nanti betulnya di bidang olahraga ini nanti biasanya penghargaannya sudah melekat di perlombaannya itu di pertandingan itu gitu. Contohnya misalnya juara di Olimpiade, juara di Indonesia Game gitu. Seperti itu kan sudah ada penghargaannya. Kalau bisa memilih atau di PON gitu, Pekan Olahraga Nasional itu kalau memilih emas nanti hadiahnya berapa. Itu sudah ditetapkan tiap mengikuti perlombaan itu nanti hadiahnya apa itu melekat di situ. Dan nanti ditambah dari BKD juga akan memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat juga gitu. Ini udah memperoleh itu gitu. Itu seperti itu di perlombaan. Nanti juga selain olahraga ya nanti kita kemarin ini yang berprestasi ya. Yang berprestasi. Bukan yang berinovasi loh, ini yang belum berinovasi ini yang berprestasi gitu. Dan ini termasuk di dalamnya nanti yang berinovasi, ini berinovasi nanti yang bisa dibuktikan. Memang kita untuk memetakan itu apakah ini inovasi itu menjadi inovasi organisasi atau instansi atau personal pegawai. Nanti akan kita rumuskan bersama-sama biro organisasi mana yang ini prestasi instansi, mana yang prestasi personal. Karena sebagai PNS ini kan melekat di jabatannya. Dia lebih sebagai leader gitu, untuk berinovasi itu gitu. Jadi memimpin anak buahnya. Nanti yang perorangan itu kebanyakan kalau kita merunut di pusat itu yang perorangan itu lebih ke profesi gitu. Misalnya seorang dokter ini bisa menemukan apa gitu, seorang apoteker bisa menemukan obat, itu perorangan gitu. Tapi kalau itu berbentuk penelitian bersama-sama yang dianggari
dianggarkan dari APBD atau APBN kan milik instansi akhirnya. Oh iya, jadinya milik instansi. Okay. Nah, ini nanti akan kita rumuskan bersama-sama Biro Organisasi untuk tindak lanjut dari Peraturan Gubernur nomor 40 tahun 2022 ini. Baru disahkan bulan Agustus kemarin. Gitu. Oh, oke, baik. Nah, sejauh ini sebelum disahkannya Peraturan Gubernur itu, sudah adakah kalau yang berprestasi mungkin banyak ya Pak ya, PNS mungkin memang dia dulunya memang atlet misalnya ya, kemudian dia juga pintar gitu. Nah, kalau yang berinovasi ini sudah pernah terjadi terus kemudian dia dapat reward apa gitu Pak? Untuk DIY ini belum, betulnya di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 5 2014 tentang ASN itu. Di sana bagi PNS yang berprestasi atau berinovasi itu nanti dilihat levelnya gitu. Untuk level Pemda atau level instansi, level nasional itu bisa diusulkan untuk memperoleh kenaikan pangkat istimewa. Betulnya itu. Tapi sampai saat ini saat kita mengadakan kompetisi itu belum ada yang memenuhi syarat yang karena kompetisinya juga diusulkan ke Kementerian PAN dan RB. Nanti terpilih di sana inovasinya itu. Inovasi yang sifatnya individu yang PNS yang berprestasi. Iya, dan sejauh ini sampai sekarang masih belum ya, belum ditemukan. Tapi mudah-mudahan kedepannya lumayan loh ada promosi jabatan istimewa apa istilahnya? Kenaikan pangkat istimewa. Juga di Pergub itu juga diatur nanti juga dapat dipromosikan gitu. Nanti itu akan menjadi pertimbangan badan. Baik, tapi tetap nanti urusannya dengan instansi ya. Kembali lagi di instansi itu nanti karena dia berprestasi, karena dia berinovasi, dia bisa mengangkat instansi itu menjadi lebih baik. Nah, nanti urusannya sama Bu Ana nih gimana caranya untuk kelembagaannya ini makin sip pokoknya ya. Oke, nanti kan kita lanjutkan lagi. Saya masih ingin tanya terkait dengan inovasi dan kreativitas yang dihasilkan di tingkat provinsi itu ada nasional, tadi sudah ada beberapa yang disampaikan gitu ya. Ini juga bisa menjadi trigger untuk para pegawai terutama yang bergabung dalam Korpri karena ternyata rewardnya luar biasa ya, nggak main-main gitu. Untuk itu selalulah berinovasi khususnya untuk teman-teman yang ada di Korpri. Kita akan lanjutkan lebih banyak lagi terkait dengan apa yang sudah dilakukan Biro Organisasi untuk memacu inovasi dan juga kreativitas di kalangan pegawai. Sesaat lagi tetap bersama kami tentunya dalam Dialog Jogja Menyapa. jajan apa sih? Nah, nang buk jajan gie, anak jajanan, dolanan, jadi tahun 90-an. Pokoknya tapi akhirnya bisa baik banget. Gua nih karena bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Ya, kita
kita lanjutkan lagi tema kita hari ini dalam rangka Hari Korpri ke-51 tepat 29 November 2022. Korpri melayani, berkontribusi, dan berinovasi untuk negeri. Kita lanjutkan lagi. Saya mau ke Bu Ana, Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait dengan Biro Organisasi ini sudah mengupayakan apa saja gitu ya untuk menciptakan memacu inovasi dan kreativitas dari para pegawai. Apa saja Bu yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Biro? Jadi kami Biro Organisasi itu mendorong semua OPD mempunyai inovasi. Kemudian apa yang kami lakukan adalah kemudian mendampingi gitu ya, mendampingi. Intinya kan kalau di pemerintahan daerah itu ujung-ujungnya adalah pelayanan ke masyarakat. Bagaimana masyarakat itu terlayani dengan baik dan memuaskan. Nah, lalu apa yang menjadi terobosan atau bisa diangkat untuk mengangkat inovasi? Tentu saja survei ke masyarakat. Nah, masyarakatnya bilang misalnya pelayanannya kurang cepat, pelayanannya kurang, orangnya nggak ramah dan lain sebagainya. Itu kan kemudian memotivasi untuk yang bersangkutan membuka kritik itu, lalu untuk memperbaiki. Misalnya dari kata lama, misalnya 5 hari, lalu dimajukan dong 3 hari atau kemudian 2 hari. Dan itu kan juga memerlukan sesuatu gerakan atau sesuatu cara untuk kemudian mempercepat itu. Lalu misalnya ada yang kok nggak senyum ya atau nggak ramah ya. Nah, ini kan ada peningkatan kapasitas kepada yang bersangkutan, bagaimana kemudian melayani masyarakat itu dengan baik, seperti itu. Pendampingan ini yang kemudian dilakukan. Ada juga kemudian pendampingan bagaimana SOP-nya pelayanan itu dilakukan. Kemudian sosialisasi secara internal bahwa secara internal bahwa kita ini abdi masyarakat loh gitu. Abdi masyarakat, sehingga yang gaji juga masyarakat gitu. Maka karena kita adalah abdi masyarakat, dengan majikan harus baik gitu, supaya gajinya nggak dipotong misalnya kayak gitu kan. Intinya seperti itu. Analoginya. Kemudian tadi kritik saran menjadi alat juga. Kemudian bagaimana membuka ruang akses bagi penyandang disabilitas. Nah, ini kan juga menjadi PR bagi pelayan publik yang belum memberikan akses untuk disabilitas bisa menerima layanan juga dengan baik, seperti itu. Jadi ada pendampingan yang kita lakukan. Jadi ada pendampingan, kemudian juga kembali lagi kalau di beberapa instansi sering saya lihat juga bahkan penilaian dari masyarakat pun ada di saat itu, entah itu ada kotak, kotak saran. Nah, itu cara. Pernah saya lihat juga ada nama yang harus dimasukkan ke dalam beberapa kotak. Ini masuk yang mana gitu. Itu juga termasuk dalam seperti itu. Itu SOP-nya seperti itu. Layanan publik harus minimal punya front office Kemudian juga minimal ada kotak saran. Di situ untuk untuk kemudian menyadarkan bahwa kita pelayan publik dan juga menyadarkan bahwa pelayan publik kita itu dinilai oleh masyarakat, customer gitu. Berarti masyarakat juga kalau misalnya di situ ada kotak saran, nulislah gitu ya. Jangan kerenengan di belakang. Iya, betul. Karena itu nanti wajib kita buka, lalu kita evaluasi itu, kita rapatkan. Oh, masukannya seperti ini, maka perbaikannya akan begini. Baik. Begitu ya. Jadi ini tidak hanya PR-nya dari Korpri aja, kan nggak mungkin ya teman-teman yang tergabung di dalam Korpri menerka-nerka gitu. Kira-kira masyarakat kurangnya apa, butuhnya apa, kalau tidak masyarakat sendiri yang jujur gitu ya. Siap. Itu dari kelembagaan. Saya kembali lagi ke Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ngomongin teknologi nih Pak Teguh ya. Berapa banyak sih inovasi dan kreativitas yang sudah ditorehkan oleh para pegawai yang Pak Teguh tahu dan terdata gitu? Karena kita ngomongin soal teknologi saat ini. Jadi yang perolehan tadi yang disampaikan Bu Karo, inovasi-inovasi instansi yang memperoleh penghargaan di tingkat nasional, yang tadi masuk top 99, top 45. Itu rata-rata itu di sana ada inovasi terkait sistem dan aplikasi gitu. Aplikasi misalnya si Bagul juga menggunakan aplikasi. Ini bagi pegawai memang
kami jujur aja ini belum bisa menentukan kira-kira penghargaan. Misalnya untuk penghargaan biasanya kan diharapkan apakah ada uangnya gitu. Itu apakah hanya sekedar sertifikat itu. Memang sedang kami rumuskan ya, nanti sedang tadi kami nanti bersama biro organisasi kira-kira bagaimana untuk membuat standarnya gitu. Standar kalau penghargaan seperti ini berapa, di parameter apa saja yang diperlukan, itu baru kami petakan. Karena tadi pergubnya kami sampaikan tadi baru ditetapkan di Agustus 2022 ini, sehingga kami masih perlu terus menggali masukan-masukan dari berbagai pihak. Karena soal tadi kembali lagi soal uang itu kadang-kadang kan juga kalau nggak hati-hati, tidak prosedur yang nggak betul, nggak adil, nanti juga jadi rame gitu. Tidak sesuai dengan undang-undangnya gitu. Undangan nanti kita disalahkan jadi temuan ya BPK sampai yang lain-lain nanti kalau kita menggunakan yang tidak tepat. Nah untuk yang ke perorangan tadi untuk teknologi itu rata-rata kita memang ya, apalagi selama pandemi ini gitu, teknologi ini sangat diperlukan sekali untuk mendukung yang biasanya pertemuan-pertemuan itu dengan tatap muka sekarang harus dipaksa gitu, dipaksa harus dengan daring gitu, otomatis kan menggunakan teknologi dan berbagai layanan juga beralih ya, dulu secara manual, misalnya untuk usul kenaikan pangkat, usul pensiun, dulu kan harus mengumpulkan berkas banyak-banyak, sekarang sudah pakai aplikasi, jadi bisa di entry melalui OPD-nya masing-masing. Nah ini masing-masing aplikasi kan ada inovasinya gitu. Ini, tapi jujur aja sekali lagi itu kami belum bisa menentukan berapa besarannya untuk masing-masing personalnya. Tapi kalau secara kelembagaan tadi sudah, ini inovasinya, oh ini punya inovasi sampai ke tingkat nasional, itu nanti akan diperhitungkan di akhir tahun dalam pembagian tambahan penghasilan pegawai. Karena memang sudah ada aturannya ya. Sudah ada aturannya. Kalau yang dari PKD ini masih belum dirumuskan, Pak? Yang untuk perorangan saat itu belum dirumuskan. Sementara masih sebuah penghargaan aja ya, buat melengkapi di rumah lah bahwa ternyata saya berinovasi dan juga berprestasi selama saya bekerja dan bergabung di Korpri ya. Tapi tadi untuk penilaian kinerjanya itu tetap nanti dapat diperhitungkan. Tapi penilaian kinerja itu juga akhir tahun. Akhir tahun ya. Dan nanti bisa mereka mendapatkan manfaatnya di tahun berikutnya. Dan itu tahun berikutnya masih tetap sama ya. Artinya ini sudah tidak berinovasi atau mungkin inovasinya sudah selesai di situ aja gitu, hanya sekedar melanjutkan saja, itu tetap aja nggak dicabut lagi kan? Untuk tambahan penghasilan tadi memang sesuai Pergub 112 tahun 2021 itu memang prestasi yang diperoleh kelembagaan itu bersifat 1 tahun, jadi 1 tahun sebelumnya. Kalau nanti ngitungnya Desember 2022 misalnya nanti kita perhitungan di sana ngitungnya dari Desember 2021 sampai sini inovasi apa saja yang diperoleh, prestasi apa saja yang diperoleh dari lembaga itu. Itu lembaga. Tapi kalau untuk perorangan sendiri nanti itu berlakunya seumur hidup ya? Artinya itu ya belum kami Tapi untuk penghargaan di Pergubnya sudah diatur mendapatkan apa. Misalnya seorang yang berprestasi yang punya inovasi. Contohnya diikutkan magang di daerah lain, itu di Pergub itu sudah diatur. Yang kedua diikutkan kalau perlu dibanding perjalanan ke daerah lain itu akan menjadi prioritas. Nanti kalau ada acara-acara kenegaraan yang undangan di pusat itu akan menjadi prioritas untuk diikut sertakan. Beberapa tahun yang lalu misalnya dari Istana Negara ini rekrutmennya juga dari Kementerian PAN dan RB gitu. Bagi ada pegawai yang berprestasi yang berinovasi itu bisa diusulkan ke pusat. Nanti pada saat ada acara kenegaraan misalnya saat 17 Agustus itu akan diundang ke istana itu. Gitu. Tidak hanya menghadiri, diwawancara juga nggak di sana, siapa tahu nanti jadi pegawai di pusat gitu. Rekomendasi sampai ke sana. Baik. Nah, saya mau ke Bu Ana lagi. Bu Ana, ada anggaran pendukung nggak sih Bu untuk menciptakan inovasi dan juga apa ya istilahnya kreativitas pegawai atau lembaga gitu Bu? Ya, tentu ada. Karena inovasi ini sendiri kan sebetulnya jadi kalau misalnya lihat sistem atau siklusnya kan ada semacam evaluasi. Ketika dievaluasi lalu ada motivasi untuk memunculkan sesuatu yang baru. Nah, di saat memunculkan sesuatu yang baru, jika itu membutuhkan anggaran, tentu saja itu akan kemudian diusulkan. Diusulkan untuk kami minta tambahan ini karena kami akan melakukan ini, misalnya seperti itu. Penelitian misalnya gitu. Iya, ke TAPD. Bukan penelitian, uji coba langsung untuk praktek inovasinya. Gitu. Ya. Kemudian nanti kan
misalnya di tiap tahun kita menjaring inovasi yang akan kita kompetisikan ke pusat gitu kan. Bukan berarti yang 15 kemudian yang di sana cuma nyantol 1 itu kemudian yang 14 nggak jadi, enggak. Itu nanti akan kita support penganggarannya atau support keberlanjutan inovasinya meskipun itu tidak menang gitu ataupun meskipun itu kemudian tidak ikut dilombakan tapi toh itu inovasi ya. Nah, inovasi itu bisa kemudian dilanjutkan prosesnya atau dilanjutkan pelaksanaannya dengan dukungan dari APBD meskipun itu bukan tidak menjadi menang gitu ya. Iya. Artinya tidak terus dianaktirikan nggak menang nggak kasih duit gitu nggak ya? Iya nggak. Itu kita kemudian bisa anggarkan keberlanjutannya bisa lewat kemudian anggaran keistimewaan yang memang penggunaannya anggaran dana ISI ini kan juga untuk melayani masyarakat gitu, untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi masyarakat juga akan menikmati itu gitu. Bisa jadi nggak ini inovasi yang sekarang ini yang nggak masuk ke kategori gitu ya, terus besok dikembangkan lagi dengan dana yang ada, besok bisa ikut inovasi berikutnya? Iya, tentu saja. Karena kan sebenarnya dia sudah menjadi nominal gitu ya. Iya. Sudah jadi nominasi. Iya, jadi nominal. Dia sudah nominasi, cuman saja karena kompetitornya banyak, kan yang diambil tetap yang terbaik lah yang terbaik. Nah, dia tetap kemudian bisa mengasah lagi dan diajukan kembali. Nah, baik. Berarti kalau saat ini gagal pun nanti di provinsi masih tetap bisa didukung gitu ya. Ada dana anggarannya juga. Ada. Siapa tahu nanti berkembang bagus, tahun depan ikut lagi juara gitu ya. Harapannya seperti itu. Nanti kan kita lanjutkan lagi. Saya penasaran nih di tahun 2022, 2021, 2020 nih bidang apa sih yang paling banyak inovasi dan kreativitasnya dan khususnya yang mendapatkan penghargaan? Setelah yang satu ini, tetap bersama kami pemirsa tentunya dalam Dialog Jogja Menyapa. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Buk jajan ke apa sih? Nah, nang buk jajan gie, anak jajanan, dolanan, jadi tahun 90-an. Pokoknya tapi nangnya bisa baik banget. Iwan nih karena bendera Indonesia nya ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Oke, baik, kita lanjutkan lagi terkait dengan Korpri melayani, berkontribusi dan berinovasi untuk negeri. Di sesi yang terakhir ini masih di Dialog Jogja Menyapa, masih bersama dengan Ibu Ana dan juga masih bersama dengan Pak Teguh. Saya ke Pak Teguh dulu, ini terkait dengan Badan Kepegawaian ya. Kalau kita ngomongin iklim suasana kerja gitu ya Pak ya, bolehlah kita agak-agak
apa namanya bukan berandai-andai ya, tapi memang kalau suasana kerjanya nyaman, iklimnya menyenangkan, pasti pegawai juga selain betah juga dia akan punya inovasi, dia lebih kreatif gitu ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak iklim dan suasana yang kayak apa sih yang bisa mendukung dan melahirkan inovasi atau kreativitas di pegawai Pak? Iya, untuk iklim dan kondisi tentunya yang mengharapkan itu ada kenyamanan di kantor ya. Jadi untuk kenyamanan di kantor sendiri ini di biro organisasi karena yang menentukan standar kelayakan kantor itu ada di biro organisasi. Sebenarnya sudah ditetapkan di sana di peraturan gubernur itu. Tapi kadang-kadang kondisi kantor itu memang kadang-kadang tidak ideal gitu, masih kurang ideal antara luas ruangan yang sarpas yang tersedia dengan pegawai gitu. Beberapa waktu yang lalu memang kami melakukan tes gitu untuk survei dari Badan Pegawaian, itu dites secara dari teman-teman asesor, teman-teman psikologi itu melakukan tes, memang rata-rata hasilnya itu pegawai kita itu masih di sana direkomendasikan kurang refreshing gitu. Jadi terlalu padat, beban kerjanya terlalu tinggi itu. Kurang healing ya Pak? Kurang healing di sana memang ya, ini kadang-kadang yang belum teranggarkan. Jadi untuk outbound pun di Pemda DIY ini masih belum diperkenankan. Jadi untuk outbound meskipun itu, untuk pegawai di satu untuk pegawai ya itu belum, untuk kegiatan-kegiatan seperti itu belum. Memang prioritas anggaran kita memang ya beban anggaran APBD DIY itu memang cukup berat gitu. Ya memang harus berbagi dengan yang lain ya Pak ya. Untuk itu, tapi nanti kami ini Korpri ini tentunya nanti juga akan terus berusaha gitu untuk menciptakan suasana yang seimbang tadi. Sudah dituntut kewajibannya, hak-haknya nanti tentunya juga dipenuhi. Nanti kami lewat secara hierarki, lewat pengurus Korpri ini akan menyuarakan gitu. Jadi pegawai itu juga perlu refreshing tadi, healing, jalan-jalan. Itu kadang-kadang masing-masing OPD yang memang menggalang dana sendiri, entah itu dari iuran atau dari apa, itu ya minimal 1 tahun sekali itu ada acara-acara yang tidak outing lah ya Pak ya, gathering keluar gitu ya. Keluar, jadi kadang-kadang rapat kalau di dalam terus, ini jadi apalagi selama pandemi kita nggak boleh jalan-jalan. Ini tadi keinginan pegawai itu sebagian besar juga ingin healing gitu. Tapi kan memang apa ya, orang berinovasi kreatif gitu juga memang butuh suasana yang mendukung gitu, benar ya Bu Ana ya? Nah, upaya-upaya apa Bu yang bisa dilakukan untuk mendukung kalau kita berbicara mengenai inovasi? Kadang-kadang yang muncul adalah instansi yang mungkin kita tadi sempat bicara ya, yang langsung berhubungan dengan masyarakat gitu ya. Seperti apa aja Bu upaya-upaya yang dilakukan dari Biro? Kalau apa yang dilaksanakan Biro untuk bagaimana kemudian kondisi kerja ya, itu menyenangkan. Anak sekarang terutama itu kan generasi yang sukanya ngobrol. Ya. Betul. Maka memang desain ke depan sarana kerja itu kita buat seperti kafe. Jadi nggak lagi yang satu kotak di ini ya, di kan terkurung gitu ya. Banget ya, di depannya cuma komputer gitu. Nah, itu seperti kafe, jadi dia bisa ngobrol, lesehan, kemudian ada pantry kecil kayak pantry untuk yang nggak kotor ya, kering gitu ya, dapur kering yang di situ bisa bikin kopi sendiri, bisa bikin teh sendiri, kemudian bisa ngobrolnya luwes, nggak kaku gitu. Nah ini desain alat kerjanya seperti itu. Kemudian juga bekerja menyenangkan adalah bekerja yang bisa dimanapun, jadi tidak terkendala ruang dan waktu. Misalnya ada hanya boleh di kantor gitu. Harus di kantor terus. Bisa kemudian dimanapun, asal kemudian komunikasinya dibangun dengan baik. Pada saat ada pekerjaan datang ya dimanapun dikerjain gitu. Dan itu bisa terjadi ya di teman-teman di ASN saat ini. Sedang didesain karena Menpan RB kemudian mencanangkan bagaimana bekerja itu gel, jadi lincah gitu ya dimanapun. Ke depan juga kita perbaiki untuk jam kerja yang harus di kantor dari jam sekian sampai jam sekian, itu juga akan kita perbaiki. Sarana kerjanya juga akan kita sesuaikan dengan menyenangkan bagi anak sekarang, itu tadi seperti tempat nongkrong gitu ya, seperti tempat nongkrong. Nah ini tentu perubahan mindset, perubahan kemudian kultur, perubahan perubahan perilaku yang kemudian
berlangsung ini harus kemudian didesain juga dengan kultur kita. Jadi kami di DIY, di Pemda DIY ini sudah punya budaya pemerintahan namanya Satria. Tetapi kemudian ada core value ASN yang berakhlak, ya kan? Sudah pernah mendengar mungkin dengan employer brandingnya bangga melayani bangsa. Lalu kita laksanakan itu perilakunya dengan budaya Satria kita. Satria itu S-nya selaras, kemudian akal budi luhur, teladan, kemudian rela melayani, kemudian yakin percaya diri, yang terakhir adalah profesional gitu ya. Yakin percaya diri, ahli profesional. Nah, tentu saja nilai-nilai ini yang kemudian kita lekatkan ke yang bersangkutan untuk pertama begini, ketika kita lihat Jepang begitu dari mulai ketika nilai itu diterapkan dari mulai yang fisik dulu, fisik kita sudah punya, dulu nih, kelihatan dulu, nih fisik kita sudah punya pin Satria, kita punya Mares Satria, kita punya kemudian gending Satria. Nah, kemudian menuju yang ketidak nampak itu mungkin ke perilaku. Ketika kemudian S-nya itu adalah selaras, akal budi luhur, teladan gitu dan seterusnya. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Iya, bisa dirasakan. Mereka kemudian kita terapkan harus melakukan selaras ini, Satria ini gitu ya. Kemudian perlahan-perlahan itu kemudian tidak nampak lagi karena menjadi perilaku, menjadi nilai yang kemudian menjadi sesuatu yang tanpa sadar kita lakukan. Budaya ya. Budaya. Contoh misalnya kayak yang di Jepang yang itu nilainya sudah dapat gitu ya, sudah kemudian jadi itu adalah ketika lihat sampah dia risih gitu. Nah, budaya-budaya itu yang kemudian mulai kita tanamkan, proses memang tidak bisa kemudian langsung, tapi ini sudah terus kita lakukan untuk itu. Nah, sampai sejauh itu ya Bu? Iya, sampai seperti itu memang abstrak sih ngomong halu gitu ya. Cuman itu memang kita lakukan. Memang harus halu Bu, kalau nggak gitu kita nggak punya kepinginan gitu ke depannya harus menjadi baik. Abstrak halu, tapi itu bisa kemudian masyarakat rasakan terhadap apa-apa yang diterapkan, nilai-nilai yang kemudian diimplementasikan ini. Oh iya ya, sekarang misalnya pelayanan di rumah sakit nggak kayak dulu lagi orangnya nggak sadis-sadis lagi misalnya. Karena kenapa? Mungkin lingkungan kerjanya sudah baik, akhirnya pelayan masyarakat bahagia, melayaninya jadi sepenuh hati gitu ya, harapannya gitu. Dan sekarang juga ada medsos yang kalau kita melayaninya tidak baik gitu kan, langsung di video, viralin, dapat teguran. Ini yang kemudian sangat membantu untuk memotivasi teman-teman untuk gimana caranya perilaku itu pada saat apapun gitu untuk selalu dijaga. Karena kita nggak bisa lagi mengendalikan masyarakat ini untuk memberikan kritik dan sarannya melalui media apapun. Meskipun itu secara personal tapi nanti efeknya ke instansi. Iya, betul. Baik. Saya ke Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan ada yang mengatakan, iya itu yang di sana pegawainya soalnya mudah-mudah jadi asik, tapi yang senior-senior agak susah. Itu gimana Pak kalau menanggapi yang seperti itu? Ada loh Pak masyarakat yang ngomong begitu juga. Ya memang kenyataannya sekarang karena dulu ada jeda ada jeda rekrutmen dari beberapa waktu yang lalu itu pemerintah pusat itu melakukan moratorium penerimaan CPNS, jadi memang ada jeda antar generasi. Generasi yang sudah sepuh-sepuh, yang ini masih terlalu muda-muda, ini yang terlalu panjang karena moratorium dulu gitu. Dan berarti harusnya ini kalau penerima PNS ya setahun sekali lah. Ya memang harusnya secara rutin karena ada yang pensiun kan perlu diganti jika nanti nggak ada jeda yang kaum milenial ini. Padahal teknologi berkembang begitu pesat di kurun waktu 3 tahun terakhir ini kan ya. Kemudian kira-kira kalau pas rekrutmen itu bisa nggak sih pegawai menyertakan syarat bagi calon inovasi gitu kira-kira? Untuk rekrutmen PNS atau CPNS itu memang sudah ada aturannya gitu di Undang-Undang 5 2014 tentang ASN sudah diatur rigid sekali sehingga memang daerah
daerah itu belum diberikan kesempatan itu merekrut selain yang menjadi ketentuan. Tapi kalau tingkat nasional itu dalam hal ini menjadi kewenangan presiden itu bisa mengangkat itu. Memang ada orang atau masyarakat yang berprestasi luar biasa atau yang berinovasi luar biasa itu bisa mengangkat gitu. Dan itu pernah terjadi, misalnya dulu putranya Pak Habibie itu kan pernah langsung diangkat CPNS itu menjadi diberi golongan dan mengampu di otoritas Batam itu. Tapi kan cukup jadi ramai juga gitu. Sampai sekarang ini belum ada lagi presiden setelah diganti Pak SBY, Pak Jokowi ini juga belum. Sebenarnya dari masyarakat umum pun bisa ya terjadi seperti itu ya. Bisa itu, tapi itu menjadi kewenangan presiden untuk bisa diangkat CPNS itu. Kalau di daerah kemarin hanya diberi kesempatan untuk prestasi atlet tadi atlet yang juara PON itu harus mendapatkan emas, di SEA Games harus minimal perak, di Olimpiade bisa perunggu, itu bisa diangkat menjadi CPNS. Tapi usulan formasi tetap harus mendapat persetujuan dari Kementerian PAN dan RB. Baik. Di akhir tahun tuh sering juga tuh ada penghargaan dari pemerintah daerah untuk pegawai berprestasi. Anugerah apa itu sana Pak? Ada ya Pak? Anugerah Satya Lancana. Iya betul. Ya, ini barusan tadi diberikan di saat upacara itu diberikan oleh Pak Wakil Gubernur bagi PNS yang berdedikasi bekerja yang 30 tahun tanpa berapa totalnya Pak? Tadi ada 480 yang bekerja di atas 40 tahun. Ada yang bekerja di 30 tahun lebih, 20 sampai 30, ada yang 10 20 itu mendapatkan. Tapi dengan tuntutan tidak kena hukuman disiplin. Betul. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya itu. Sesuai dengan syarat-syaratnya gitu ya. Baik. Ya, begitu pemirsa terkait dengan Korpri dan pegawai yang masuk ke dalam Korpri, sekali lagi tidak hanya menjadi PR beliau-beliau untuk melayani masyarakat, karena selain melayani, berkontribusi dan berinovasi untuk negeri, ini juga ada urusannya dengan bertemu dengan panjenengan sedoyo. Jadi mohon kalau misalnya ada kritik saran yang memang harus ditulis benar-benarnya ya. Tadi Bu Ana menyampaikan jangan gerundel di belakang gitu ya. Supaya Bu Ana juga bisa memperbaiki nantinya. Oh, pendampingannya harus seperti ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bu Ana terima kasih. Tak Teguh matur nuwun. Selamat ulang tahun untuk Korpri. Hari ini saya nggak dapat seragam karena saya bukan anggota Korpri. Jadi seragam beliau berdua aja. Baik, terima kasih, mudah-mudahan selalu berinovasi dan berkarya, berprestasi dan selalu melayani untuk negeri pastinya. Matur nuwun. Dan pemirsa, sampai di sini obrolan kita terkait dengan Korpri melayani, berkontribusi dan berinovasi untuk negeri yang menjadi tema ulang tahun Korpri ke-51 tahun 2022. Mudah-mudahan banyak informasi yang bisa kita dapatkan selama kurang lebih 1 jam ini. Saya Vira Maya, mohon undur diri, sampai bertemu lagi. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.